Sejak pertunjukannya di sekolah menengah pertama viral di jejaring maya, Keisha, Aditya, dan Devina Anindita kini mendadak dikenal publik. Meski awalnya dicibir warganet, apalagi pihak sekolah yang dinilai telah membawa budaya asing ke sekolahan tersebut, toh torehan prestasi yang direngkuhnya mampu membungkam cibiran warganet. Kini Keisha dan Devina datang ke Jakarta dan roadshow ke sejumlah stasiun TV swasta tanah air. Dan kemarin, tim kami berkesempatan menemui keduanya di kawasan Kebun Siri, Jakarta Pusat, usai menjadi bintang tamu. Terharu juga, bangga, gak nyangka karena hari ini langsung ketemu sama 2 menteri, satu lagi sama ibu menteri, wakil menteri. Saya juga terharu, bangga juga bisa ketemu sama Pak Menteri sama Wakil Menteri. Sempat sedih juga di awal karena ngelihat komentarnya yang nyampe ngatain generasi muda dirusak, pelajaran gak beradab gitu. Pastinya jangankan Keisha sama Devina ya, kami sebagai pengurus IOD, pelatih itu sebetulnya merasa nyesek ya, karena ternyata mereka latihan luar biasa. Kami secara organisasi juga sudah sedemikian rupa, tapi ternyata tidak semua menyambut dengan baik begitu. Jadi ya nyesek lah gitu. Ya tentu akan kita nggak mungkin anak kita sampai dihujat seperti itu, kan pasti akan berdampak psikologis pada anak ya, apalagi mereka masih sangat muda ya. Kemudian banyak yang membaca seperti itu, tentunya kita tidak hanya saya tapi semua guru atau katakanlah guru yang terkait dalam hal itu ya, seperti guru bagian kesiswaan, kita panggil anak tersebut, kita berikan motivasi ke anak tersebut. Memang saya selaku pimpinan juga, orang untuk maju itu memang tantangannya tidak mudah. Anggap itu sebagai salah satu tantangan bagi kalian yang ingin lebih berprestasi. Siapa yang sangka dance sportnya itu kini menjadi perhatian publik, apalagi banyak publik yang awam dengan dansa aliran tersebut. Bahkan kepala sekolah dan guru-guru tempat keduanya menimba ilmu pun sempat tak mengetahui olahraga apa yang membawa Keisha dan Devina bisa meraih emas pada Porprov 2022. Dukungan dari banyak pihak membuat Keisha dan Devina kini semakin yakin dan optimis bisa fokus dan terus belajar mengembangkan dance sport. Ngasih support. Jadi awalnya tuh saya punya kakak saya temennya pelatih saya. Terus pelatih saya ngomong ke kakak saya, nanya kayak ada gak buat generasi selanjutnya yang akan ngelanjutin. Terus kakak saya bilang ada adik saya yang suka nari. Terus akhirnya diajakin sama pelatih saya yang sekarang. Akhirnya kita bisa jadi kayak gini. Nah setelah beberapa waktu kata pelatih saya bilang, katanya ada gak teman kamu yang hobi dansa juga cowok buat jadi partner kamu. Akhirnya saya ngajak Keisha gitu. Ya, sekolah juga sangat mensupport mereka berdua. Dikala mereka harus berlatih gitu kan, lalu misalkan ada kejuaraan-kejuaraan, mereka kan harus izin ke sekolahnya. Nah, sekolah juga memberikan izin. Itu kan artinya mereka juga mensupport gitu kegiatan yang mereka ikuti. Kerja keras dan ketekunannya dalam berlatih dance sport di luar sekolah akhirnya membawanya kepada posisi saat ini. Dance sport semakin populer pun dengan Keisha dan Devina mulai diperhitungkan. Ditambah seorang Agnes Mo berhasil menemuinya dan tampak happy ketika menyaksikan secara langsung Keisha dan Devina melakukan dance sport. Kaget, terharu, intinya waktu pas di sana Kak Agnes itu ngasih support dan motivasi ke kita. Kita nampilin dance kita ke timnya Kak Agnes. Ada satu kewajaran ya kalau ada orang yang bilang negatif, mungkin belum paham. Tapi kita ambil positifnya, dan ternyata dengan adanya viral itu juga akhirnya kita bisa memperkenalkan potensi-potensi anak bangsa. Kita bisa memperkenalkan potensi-potensi anak bangsa.
Pro kontra selalu ada. Dukungan mengalir deras dari halayak luas dan juga sederet selebriti tanah air. Apalagi kegiatan yang dilakukan Keisha dan Devina cukup positif, hingga mengharumkan nama sekolah dan juga tempat ia lahir di kabupaten. Kita pengen ngeharapinnya yang terbaik aja untuk Kabupaten Bogor. Sebetulnya dance sport itu cabang olahraga, Mbak. Memang ada paikemnya sendiri-sendiri, ada ketentuan gerakan bakunya itu ada. Nah, makanya itu kita tidak lepas dari gerakan baku yang sudah ditetapkan oleh organisasi IOD. Di tengah kurangnya jadwal syuting, komedian Ucok Baba memilih untuk berlatih profesi menjadi pengusaha mainan yang tengah viral di tanah air, yakni lato-lato. Ucok tampak menjajakan dagangannya di sebuah taman yang tentunya ramai orang yang lalu lalang. Meski dikenal sebagai komedian masyhur, namun Ucok tak malu. Ucok dicinta ulang pun tiba. Anak-anak sekarang daripada main bola ini. Masih banget nih gue datang nih. Wah. Lato-lato gak? Ada Wah, lato-lato. Iya. Yang beginian kan? Iya. Letak penutup namanya nih. Bukan lato-lato, letak penutup. Ya. Iya. Bisa mainnya? Ini. Warnanya apa aja? Apa deh? Warna kuning. Kuning. Nah, sama. Om juga suka kuning. Ini. Kamu Pak? Sama, kuning juga. Oh iya. Berapa ini? Iya. Ini 10.000. Ya. Nggak bisa dapat. Oh jangan dong, bisa bangkrut saya nanti. Ya, ini baru jualan ini, tau nggak? Ya, memang harus begitu. Ketika kita hidup itu kan kadang-kadang ada di atas, ada di bawah. Itulah kehidupan. Terkadang ketika kita di atas, ya kita syuting. Dan nggak ada syuting, ya tetap kita jualan. Bagaimana caranya cari duit gitu. Ya, karena lagi musim, jadi sehingga saya tahu bahwa lato-lato ini adalah booming banget. Jadi sehingga saya beralih untuk jualan lato-lato dulu gitu ya. Siapa tahu nanti laris manis, nggak tahunya alhamdulillah laris gitu. Belum lama menjajakan barang dagangannya, para pembeli langsung berdatangan. Ada banyak anak kecil yang membeli lato-lato, ada pula yang membeli mainan lain. Selain bisa membeli mainan, pembeli juga bisa terhibur dengan gaya jualan Ucok yang membuat gelak tawa. Lato-lato, hei ya, sayang anak. Begitu dong, kalau punya anak harus sayang, ya nggak? Iya, beli mainan, yang mana deh? Kalau perempuan biasanya ini nih, ya, ada masak-masakan, ya, oke? Nah, ya, ini. Oh ini, apa? Lato-lato. Ini, oke. Biasanya cewek begitu. Masa bapaknya nggak tahu? 20 aja ya. Oh ya. Ya, makasih ya. Ya, sama-sama. Ya, apa bang? Kalau laki-laki yang beginian nih, selato-lato, mau? Oh yang itu aja. Iya, ini. Oh ya, oke, siap. Yang warna apa? Kuning. Waduh, banyak yang suka warna kuning juga ya. Sebentar ya deh ya. Ini 5.000 aja, 5.000. Bukan, 5.000. Omnya baru jualan. Kalau enggak, ya. Ya. Waduh, lebih ini deh, lebih. Nih, lebih ini. Lebih ini. Iya. Makasih ya. Untuk urusan rezeki, Ucok percaya jika berusaha maka akan terbuka dengan sendirinya, meski harus berjualan mainan anak yang tengah viral. Meski kini memilih jualan lato-lato dan mainan anak-anak, istri tercinta dan juga putra-putrinya mendukung apapun yang dikerjakan oleh sang ayah. Ya, semenjak nggak syuting, nggak ada ini lagi, ya terpaksa lah. Ya, makanya saya bilang tadi, jadi ketika kita sepi job, ya apa salahnya kita jualan? Apa salahnya kita berusaha? Itu loh. Kecuali aku misalnya Bang Ucok menipu saya, ya kan nggak mungkin itu ya kan nggak baik kan gitu kan. Lebih baik aku cari duit dengan halal gitu loh.
Sport istri selalu mendukung saya sih. Kalau waktu jualan itu kalian malu nggak kira-kira kalau papa jualan gitu kan? Kalau itu yang apa namanya nggak jadi masalah.